Semua orang tahu Fenrir itu serigala raksasa yang diramalkan membunuh Odin saat Ragnarok. Tapi hampir nggak ada yang sadar kalau makhluk ini sebenarnya punya 3 kelemahan fatal yang justru muncul dari asal-usulnya sendiri. Dalam Gylfaginning dan Pewarik Edda, Fenrir digambarkan sebagai serigala yang tumbuh tanpa batas, cukup besar untuk menelan matahari, dan cukup kuat untuk mematahkan rantai besi seberat gunung. Ia bukan sekadar binatang, ia adalah kehancuran yang diberi bentuk, anak dari Loki, dan makhluk yang bahkan para dewa takut mendekatinya. Tapi justru karena ia lahir sebagai makhluk primordial yang menolak aturan, Fenrir menyimpan 3 kelemahan yang jarang disadari. Kelemahan pertama, naluri membalas perlakuan. Di beberapa versi Edda, Fenrir hanya mengamuk setelah ia dikhianati oleh para dewa. Artinya, ia bertindak reaktif, bukan strategis. Fenrir selalu merespons emosi, bukan kondisi. Dan inilah kelemahannya, ia bisa dipancing, dialihkan, atau diarahkan hanya dengan memicu emosinya yang paling primitif, ketidakpercayaan. Makhluk yang mampu merobek dunia, justru digerakkan oleh rasa sakit lama. Kelemahan kedua, pertumbuhan tak terbatas yang tidak stabil. Banyak penafsir modern berpendapat bahwa alasan Fenrir terus tumbuh adalah karena ia tidak memiliki batas fisiologis. Tapi itu juga berarti sesuatu yang lebih mengerikan. Pertumbuhannya tidak seimbang, kekuatan ototnya meningkat, tapi stabilitas sendinya tidak. Rahangnya membesar, tapi saraf pengendali tubuhnya tertinggal. Semakin besar Fenrir menjadi semakin tidak stabil tubuhnya sendiri. Dan makhluk dengan kekuatan tak terbatas seringkali hancur oleh tubuhnya sendiri. Kelemahan ketiga, terikat oleh kata-kata ini yang paling ironis. Fenrir, makhluk paling liar di dunia Nordik, justru tunduk pada janji. Dalam Edda, ia hanya membiarkan dirinya dirantai karena para dewa bersumpah akan membebaskannya jika rantainya tidak putus. Artinya, Fenrir bukan liar tanpa aturan, ia terikat pada konsep kuno tentang kehormatan verbal. Dan ini membuatnya bisa dijebak, bukan dengan kekuatan, tapi dengan kontrak yang tampak adil. Yang paling gila, di Ragnarok, Fenrir bukan lepas dari rantainya, tetapi justru menemukan alasan untuk memutuskan janji yang dulu ia pegang. Ia tidak tumbuh liar, ia tumbuh dari dendam. Dan kalau kamu pikir itu sudah cukup mengerikan, ada satu fakta terakhir. Fenrir tidak bisa dibunuh sebelum dunia runtuh, tapi dia juga tidak bisa bebas tanpa alasan. Jadi pertanyaannya, kalau manusia modern suatu hari membangkitkan kembali rasa takut kuno yang dulu membuat Fenrir mengamuk, apakah kita akan memicu Ragnarka versi baru? Atau, apakah Fenrir hanya sedang menunggu satu pengkhianatan terakhir untuk bangun?